A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sampul Hitam. Kali ini sahabat Sampul akan melanjutkan cerita yang sebelumnya. Sahabatku ternyata sudah meninggal. Cerita ini karya Arya Kalangi. Dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, teman-teman bisa langsung cek link yang saya sudah siapkan, ada di kolom deskripsi. Oke, tak usah berlama-lama. Bagaimanakah untuk kelanjutan kisah kali ini? Ini dia kisahnya. Setelah cukup lama berdebat tentang cicak, saya pun mengalah dan mengajak untuk segera berangkat ke tempat kerjanya. Ya udah, ayo berangkat. Masa gue karyawan baru udah telat, bujuku. Iya, tapi dengan satu syarat. Kamu kerjanya harus jujur dan jangan mau diajak ambil uang perusahaan, katanya serius. Iya, ayo buruan, kataku begitu saja. Kami lalu menunggu angkot di pinggir jalan. Setelah kami mendapatkan angkot, kami pun menuju ke tempat kerja. Di dalam angkot pun, saya dan Fikran sering bercanda dan tertawa. Lalu saya menatap sopir angkot yang sedang melirikku dari cermin, terus menggeleng-gelengkan kepalanya. Kenapa bang, geleng-geleng kepala gitu? Mas, kalau ada masalah cerita, gak baik dipendam mas. Atau masnya abis putus ya? Tanya sopir angkot. Maksudnya apaan sih bang? Tanyaku kesal. Masnya dari tadi ngomong sendiri kayak orang gila, kata sopir itu. Wah, kelewatan nih sopir. Biar gue aja yang pukul nih sopir Yan. Berani betul bilang sahabat gue gila, kata Fikran marah. Udah, biarin aja Fik. Mungkin sopirnya yang habis putus cinta, kataku menahan Fikran. Mas ini bener gila ya. Lebih baik masnya turun aja. Capek gue ngomong dengan orang gila, kata sopir itu marah, lalu menghentikan angkotnya. Kami pun turun dari angkot tersebut. Kulihat Fikran menatap sopir itu penuh kebencian. Lalu tiba-tiba angkot yang kami tumpangi tersebut bertabrakan di perempatan jalan. Lalu Fikran hanya tertawa dan menarik tanganku tanpa memperdulikan angkot yang bertabrakan tersebut. Hei, kenapa kita lari? Ayo bantu supir itu, kataku berhenti, lalu berbalik. Udah, biarin aja. Dia gak mati kok. Mending kita ke tempat kerja, udah telat nih, kata Fikran menarik tanganku kembali. Setelah 15 menit berjalan, akhirnya kami sampai juga di tempat Fikran bekerja. Dan cukup lama saya melihat tempat kerjanya. Ternyata ini adalah pabrik pengemasan garam. Hei, mau masuk nggak? Katanya mau kerja, kata Fikran mengagetkanku. Iya maaf, ayo masuk, kata saya lalu merapikan baju. Tunggu. Kamu lihat orang yang berdiri di sana. Kamu bilang aja mau ngelamar kerja. Bilang kamu teman saya. Saya mau ke toilet dulu. Perut saya sakit nih, kata Fikran, lalu berlari meninggalkanku. Lah kok gitu? Tunggu, kata saya. Belum sempat mengejarnya, tiba-tiba datang laki-laki berpakaian sangat rapi. Kamu siapa? Kok main di kawasan pabrik? Tanyanya curiga. Saya kesini mau ngelamar kerja om, kata saya. Lamar kerja ya? Oke, kamu langsung ke ruangan saya di sebelah sana, yang paling kanan, kata orang itu. Kami pun berjalan ke ruangannya. Lalu saya diinterview.
Silahkan perkenalkan nama kamu dan pengalaman kerja kamu ceritakan, kata dia. Nama saya Andrian. Saya dari Buol, datang ke Palu untuk mencari kerja om. Saya cuma pernah jadi kuli bangunan aja om, kataku penuh keyakinan. Tunggu, ulang nama kamu siapa? Andrian. Terus kamu dari Buol? Tanya om itu lagi. Iya om, saya dari Buol. Dan saya teman Fikran yang kerja di pabrik ini juga, kataku meyakinkan orang itu. Jadi benar ini kamu, orang yang direkomendasikan Fikran? Tanyanya lagi. Iya om, saya sahabat Fikran. Tapi Fikrannya lagi ke toilet om, kata saya. Bapak itu lalu menatapku keheranan. Kamu ini ngomong apa sih? Tanya bapak itu bingung. Tadi kami udah mau masuk ke sini, tapi dia tiba-tiba ingin ke toilet, kataku meyakinkan bapak itu. Bapak itu hanya menggelengkan kepalanya, lalu membawa saya ke ruangan di mana tempat untuk karyawan beristirahat, dan masing-masing mempunyai loker sendiri. Ini loker Fikran, tapi kami gak tahu kodenya. Apa kamu bisa membukanya? Tanya bapak itu. Lah, kita tunggu aja dia pak, atau saya pergi nyari dia dulu di toilet, kata saya. Gak usah, buka saja. Katanya hanya kamu yang bisa buka, perintah bapak itu. Saya hanya diam dan bingung. Kenapa bapak ini sangat ingin membuka loker sahabat saya? Emang di dalam loker itu isinya apa? Terus kodenya apa? Saya nggak tahu pak kodenya. Fikran pun tidak ada membahas tentang kode lokernya, kata saya bingung. Coba ingat-ingat, tanggal apa yang penting? Atau nomor yang penting bagi kalian berdua, kata bapak itu meyakinkan saya. Saya hanya menghela nafas, lalu berpikir sejenak. Nomor tanggal apa yang penting bagi kami berdua? Karena penasaran, saya lalu mencoba tanggal lahir Fikran. Saya memutar angka dan memutar lagi, dan loker tersebut tidak mau terbuka. Saya lalu mengingat tanggal kami mulai bersahabat. Saya lalu mencobanya dan berhasil. Loker itu terbuka, dan di dalam loker tersebut hanya ada secari kertas. Lalu bapak itu langsung mengambil kertas yang ada di dalam loker Fikran tersebut. Saya hanya melihat bapak itu membaca kertas tersebut. Setelah cukup lama, nampak mata bapak itu berkaca-kaca. Pak, ada apa? Tanyaku heran dengan raut wajahnya yang sedih. Enggak. Mending kita sekarang langsung ke tempat kerjanya saja, kata bapak itu. Ayo pak, kataku semangat. Kami lalu pergi ke tempat pengemasan garam. Nampak di sana banyak alat-alat canggih yang belum kulihat, dan ada beberapa karyawan di sana yang sedang bekerja dan mendatangi kami. Pak, ada apa? Tanya salah satu karyawan. Ini teman Fikran yang dulu dia ceritakan ingin bekerja juga, kata bapak itu memperkenalkan saya kepada mereka. Saya tak menyangka ternyata Fikran sering bercerita tentang saya di sini, dan karyawan yang ada di sini ternyata baik-baik. Kenalin, nama saya Rian. Salam kenal dan kerjasamanya, kata saya. Iya, selamat ya. Kamu akhirnya bisa bekerja di sini, dan kami mengucapkan belasung, kata salah satu karyawan terhenti karena ditarik oleh bosnya tersebut. Saya hanya melihat mereka yang sedang berbicara,
Namun entah membicarakan apa, saya pun tidak peduli. Saya akhirnya melihat-lihat karyawan lain yang sedang bekerja. Tiba-tiba dari arah belakang, Fikran menepuk pundakku. "Apaan sih, Fik? Ngagetin aja. Terus kamu dari mana? Kok baru muncul?" kata saya. Maaf Rian. Soalnya habis dari toilet. Saya masih ada urusan penting," kata Fikran. Sontak karyawan di situ kaget melihatku berbicara sendiri dan menyebut nama Fikran. Belum sempat menegur saya, mereka dipanggil oleh bos mereka. Dan lagi-lagi mereka membicarakan sesuatu. "Fik, lihat mereka. Lagi ngomongin apa sih?" tanyaku curiga. Pasti mereka lagi bahas strategi pemasaran saja," katanya lagi. Nampak sekali mereka melihatku dengan tatapan sedih. Dan saya tak mengerti kenapa mereka menatap saya seperti itu. Lalu bos itu menghampiriku. Sesekali menatap ke arah Fikran. Dan ternyata bos kami mempunyai indera keenam yang bisa melihat hal-hal gaib. Namun yang dia lihat hanyalah sesosok Fikran yang wajahnya telah hancur. Dengan mata kiri sudah copot. Lalu salah satu tangannya hampir putus. Sama seperti yang ada di dalam mimpiku semalam. "Rian, kamu sekarang sudah bisa bekerja. Kamu ikut saja apa yang diajarkan oleh karyawan lain," kata bos kami tanpa memperhatikan Fikran lagi. "Siapa? Ayo Fik, kita ke sana. Ajarin gue juga yang lo bisa," kata saya menarik tangan Fikran. Mereka yang tidak bisa melihat hanya bergidik ngeri melihat tanganku, seolah-olah menggenggam sesuatu yang tidak ada. "Sumpah, ngeri kali anak itu bos. Saya jadi merinding," kata karyawan itu kepada bos. "Hus, biarin aja. Dia belum tahu. Dan sekarang belum waktunya yang tepat untuk memberitahu. Udah, kalian kerja aja. Anggap saja dia gila. Tapi jangan ganggu dia. Karena jujur, saya juga bisa melihat Fikran. Dia sangat menakutkan," kata bos itu lalu pergi. Karyawan lain hanya ketakutan. Dan tak sedikit juga yang sedih melihatku seperti itu. Kini saya sudah mulai mengerti bekerja di pabrik pengemasan garam ini. Dan saya sangat semangat bisa bekerja dengan sahabat saya. Kami selalu bercanda dan tertawa sambil meneruskan pekerjaan. Tak terasa, waktu sudah menunjukkan pukul 17.30. Saya lalu berpamitan dengan karyawan. Lalu tak lupa juga berpamitan dengan bos sebelum pulang. Kemudian saya dan Fikran menunggu angkot di tepi jalan dan tidak menunggu lama. Akhirnya kami mendapatkan angkot yang masih kosong. Seperti biasa, saya ngobrol dengan sahabat saya, membahas tentang kerjaan tadi. Lagi-lagi, sopir memandangiku melalui cermin dalam angkot. Tapi sopir ini lebih penakut dari sopir yang sebelumnya. Dan saya lihat tangannya sangat gemetar memegang setir mobil. "Bang, kok tangannya gemetar gitu?" tanyaku heran. "Maaf mas, ampuni saya mas. Tolong, jangan apa-apain saya. Saya masih punya anak dan istri di rumah," kata sopir itu gemetar. Dan wajahnya sudah berkeringat. Ternyata dia melihat sosok asli yang bersamaku. Iya, benar. Fikran dengan wajah yang menyeramkan. "Abangnya lucu nih," kata saya menepuk pundak sopir angkot tersebut. "Ya Tuhan, lindungi hamba. Tolong, jangan ganggu saya. Tolong, saya tidak ingin istri saya jadi janda," kata sopir itu berteriak ketakutan.
Dasar stres, kata saya lalu tertawa. Bang, berhenti, dah nyampe, kata saya kembali menepuk pundak sopir itu. Mama, teriak sopir itu kaget, lalu menginjak rem mendadak. Maaf mas, kata sopir itu terbata-bata. Lalu dilihatnya kembali sosok yang bersama saya dengan mata yang sudah copot sebelah dan tersenyum kepadanya. Sopir itu lalu secepat kilat langsung menjauh dari kami. Bang, woi, gue belum bayar, kata saya berteriak. Udahlah, biarin aja, hitung-hitung, hemat pengeluaran, kata Fikran tertawa. Rasanya senang melihat sahabat saya tertawa seperti tidak memiliki beban. Saya lalu merangkul sahabatku itu. Kemudian kami masuk ke dalam rumah. Saya kembali memasak mie, dan saat kutawarkan ke Fikran, lagi-lagi dia menolak. Fik, kok selama saya di sini gak pernah saya lihat kamu makan ataupun minum, kata saya menatapnya. Gue lagi diet, kata dia datar. Saya lalu tersentak kaget, lalu tertawa dengan kata-kata yang dilontarkan oleh Fikran barusan. Dengan badan kamu yang sudah kurus, terus lo mau diet? Dasar aneh, kata saya masih tertawa. Biarin, emang kayak lo, perut udah kayak ibu hamil 7 bulan, kata Fikran tertawa. Logika aja lah, dari kecil orang tua sudah susah payah cari makan untuk besarin kita. Kok pas sudah gede malah diet? Anak macam apa kau? Kata saya kembali membalasnya. Gak gitu juga konsepnya kali. Udah makan aja, terus kita lanjut cerita, kata Fikran lalu pergi. Setelah selesai makan, saya mencari Fikran di teras. Ternyata dia tak ada. Lalu kuperiksa ke belakang, dan saat membuka pintu, seperti ada seseorang yang berdiri di balik pohon pisang dan menangis. Saat hendak mendekat ke pohon pisang, tiba-tiba ada yang memanggilku dari depan rumah. Saya lalu menuju ke depan, dan ternyata itu adalah bos kami. Masuk bos, kata saya, mempersilahkan masuk. Iya, terima kasih, kata dia. Mau minum apa bos? Biar saya buatin, kata saya bertanya. Gak usah Rian, kedatangan saya ke sini mau ngomongin sesuatu, tapi lebih baik kita obrolin ini di tempat lain, jangan di sini, kata dia serius. Mau ngomong apa bos? Tapi gimana ya? Saya belum izin sama Fikran. Dia lagi keluar kayaknya, kata saya. Fikran tadi ketemu dengan bapak di jalan. Dia lagi pergi, dan dia ngizinin kamu pergi dengan bapak, katanya meyakinkan. Gitu ya pak? Oke, tunggu saya ambil jaket dulu, kata saya, lalu berjalan ke kamar. Setelah memakai jaket, saya lalu pergi bersama dengan bos saya. Setelah 15 menit memacu mobil, kami berhenti di depan rumah. Lalu bapak itu masuk ke dalam rumah, yang ternyata adalah rumahnya.